logika itu sebetulnya ada di area prefrontal, ya. Tadi yang saya sebutkan korteks di area prefrontal itu di daerah kening ini ya. Oke. Nah, sedangkan tadi ada unsur ingin melepaskan tapi juga masih ingin punya harapan. Punya harapan ya. Punya harapan. Nah, padahal harapan itu adalah satu posisi yang ada di luar itu, ya, di luar prefrontal. Oke. Jadi itu ada di dalam sebuah limbic system yang lebih menguasai. Maka itu kemudian yang harus kita punya kemampuan untuk bisa bertahan untuk tetap ingin melepas, ya, tetapi masih punya harapan. Makanya kesadaran terhadap sesuatu tadi yang penting. Jadi kesadaran itu yang akan bisa Mbak Ulfa tetap rasional menggunakan area prefrontal tadi. Karena semua orang, ya, punya ilmu macam-macam, banyak hal ilmu. Iya. Tapi ketika yang terjadi ada pada harapan itu masuknya ke penguasaan nafsu, ego. Ya, ego itu adalah ke arah limbic system nanti. Oke. Nah, sehingga kalau itu terjadi, ini yang akan menjadikan ada istilahnya amigdala hijack. Amigdala itu sistem untuk emosional. Oh iya. Dia akan menyabotase apa yang terjadi pada area prefrontal yang tadi punya kesadaran melepas tadi, bahwa ini harus aku lepas dan sebagainya. Tapi posisi kita adalah masih di situ yang harapannya terlalu menonjol. Makanya kemudian itu Mbak Ulfa walaupun punya banyak ilmu tentang sadarnya itu hilang, akan menjadi munculnya adalah tadi merasa bersalah, merasa ini itu dan sebagainya tadi. Kalah gitu ya Pak? Kalah. Apapun punya ilmu, apapun yang kita dapatkan, ya, setinggi apapun, seluas apapun area prefrontal itu diisi berbagai macam ilmu, dia akan kandas ketika ada amigdala hijack. Makanya orang punya ilmu sabar, punya ilmu kesabaran. Bagaimana untuk bisa menerapkan sabar pada posisi itu? Ya dengan kesadaran, menjaga kesadaran diri. Tapi kalau tidak, nanti dipancing oleh sesuatu yang spontan, amigdala hijack, langsung sadarnya hilang kan? Maka yang dikuasai adalah ego kita, maka emosi meledak. Gitu. Betul nggak? Makanya kalau ada orang mengatakan dia itu orangnya baik, dia orangnya punya ilmu tinggi, tapi kok perbuatannya nista ya? Nah, karena dia baru tahap ilmu yang dia install. Oh ya, tidak dengan sadar tadi Pak Tri ya? Betul. Oh, tidak menyadarkan bahwa dirinya harus apa gitu Pak Tri ya? Iya, makanya banyak orang terheran-heran, dia itu kurang apa? Iya. Kan? Kurang apa? Ilmunya kurang apa? Jabatannya kurang apa? Tapi kok gitu ya? Iya, tapi kok hancur semua itu, ya kan? Ya, coba kita bisa bayangkan ya, orang ahli hukum punya kedudukan di bidang hukum, betul nggak? Ya. Itu kok bisa sampai seperti itu? Nah, karena dia baru sampai di level prefrontal tadi. Area prefrontal itu kan punya ilmu, punya kedudukan dan sebagainya, itu masuk di sana. Yang di situ yang justru mengalahkan adalah sistem involunter, sistem ketidaksadaran. Padahal 90%. Begitu dirangsang hasrat. Coba orang yang koruptor itu kan cuma distimulasi dari hasrat saja, hasrat ingin memiliki, hasrat ingin berkuasa, hasrat ingin selalu melekat toh. Cuma dengan itu semua lenyap, ya. Punya ibadah yang tinggi, makanya dulu pernah saya sampaikan spiritual narcissism. Iya, ternyata tidak menjamin Pak Tri ya. Betul, makanya bahaya kan? Bahaya banget tuh. Bahaya, makanya ini yang terpenting, ikhlas itu bukan baca Quran terus bisa ikhlas, nggak bisa. Siapapun yang baca Quran terus bisa ikhlas nggak mungkin. Iya loh. Karena untuk ikhlas itu exercise, berlatih dan action langsung. Maka itulah namanya ikhtiar atau sebuah amalan. Itu yang terjadi. Ya, udahlah ikhlas saja, nggak bisa orang suruh ikhlas saja, nggak bisa. Tapi bagaimana dari pemahaman ilmu ikhlas tadi diamalkan, dipraktekkan, dilatih. Ya tadi contoh paling gampang tadi, contoh paling konkret itu, kalau saya punya tulisan buku, silahkan kalau mau.
make mau. Maka itu kalau berarti belum sadar semua. Yang copyright kan itu belum sadar Pak Tri belum ya. sadar, makanya saya kalau ngisi pengajian atau ngisi apapun materi yang saya punya, boleh saya minta apa soft copy-nya, silakan saya kirim langsung. Oh, iya, Tidak ada iya, iya. sesuatu yang nanti ilmu saya hilang. Enggak, justru itu saya dapatnya berharga itu adalah ketika ini dimanfaatkan orang. Iya, iya, Itu iya, belajar ikhlas, Mbak. Iya, iya. Betul nggak? Walaupun secara mungkin kalau bayangin itu nggak dapat royalti secara langsung dari situ Pak Tri ya. Iya. Kayaknya ya Pak Tri Iya. ya. Tapi royalti yang lain lebih Betul. jauh lebih ini. Royalti dari Allah yang lebih mahal. Saya nulis buku udah, mau mereka mau difotokopi karepmu, silahkan aja. Terakhir gini Pak Tri, bagaimana cara kita untuk benar-benar selalu sadar bahwa kita ini takutnya gini Pak Tri, dikit-dikit bawa Tuhan, kayaknya obrolannya selesai gitu. Tapi nyatanya kan memang kita harus begitu ya. Hidup tidak akan pernah bisa selesai kalau tidak bawa ke Tuhan.